Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya, Neneng Fitrinalini SPD, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Pesisir Selatan dari UPT SDN 02 Sungai Nyalo, Kecamatan Batang Kapas. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama guru senior kami, yaitu Ibu Nurhaida SPD, yang biasanya kami sapa dengan panggilan Ibu Ida. Assalamualaikum Ibu Ida, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, baik. Baiklah Ibu Ida, Alhamdulillah kita sama-sama sehat ya Bu Ida ya. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan rangkaian dari aksi nyata pada modul 2.3. Nah, dalam kegiatan aksi nyata ini ada 3 kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi kelas atau yang biasanya kita kenal dengan supervisi kelas, yang ketiga adalah kegiatan pasca supervisi yang nantinya kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Sri Mulyadi. Baik Bu Ida, dalam kegiatan observasi ini saya akan mengamati jalan kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, dan untuk kegiatan observasi yang akan kita lakukan pada hari ini, tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri tentunya ya Bu ya, untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita nantinya. Nah, untuk itu Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan ingin Ibu capai nantinya? Tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran nanti adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik juga dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara bijak yang untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya sendiri. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu ada 3 ya Bu. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah kita. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah kita ini. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerah kita. Nah, saya pengembangan saja yang capai. Yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini adalah tentang pengetahuannya dan keterampilan, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Kemudian mengelerasi pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dan menyebutkan cara yang bijak untuk dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada di tempat tinggalnya. Berarti nanti ada pengembangannya yaitu pencapaian pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyebutkan kekayaan alam dan mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kita ini. Nah, dalam kegiatan pembelajaran nanti Ibu, apa saja strategi yang akan Ibu persiapkan? Dalam strategi yang akan saya siapkan adalah saya menggunakan strategi berdiferensiasi. Dan nantinya akan saya diskusikan, ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh iya, berarti nanti kegiatannya adalah strateginya kegiatan
berdiferensiasi. Berarti nanti ada di sana yang produknya juga ya Bu ya, berdiferensiasi produk, prosesnya juga. Nah, dan ada juga diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasannya. Baik Ibu, dan media pembelajaran apa saja yang akan digunakan nantinya? Di media pembelajaran yang saya gunakan nanti saya memakai peta Indonesia yang ada juga di dalamnya kekayaan alam, gambar hasil-hasil kekayaan alam, gambar wilayah pantai, dan gambar dataran tinggi yang ada di daerah kita. Berarti pembelajaran nanti berupa gambar-gambar kekayaan alam, kemudian peta Indonesia tentunya untuk menentukan lokasi tempat kita ya Bu ya. Dan daerah, karena kita daerah dataran rendahnya ada juga, dataran tinggi ada juga, dan daerah pantai. Oke Bu. Kemudian kapan ini Bu rencananya dilaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa, jam pertama dan kedua. Pada hari Selasa jam pertama dan jam kedua. Jadi nanti di jam pertama hari Selasa ini saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan observasi atau supervisi kelas. Nah, saya akan melihat dan mencatat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Sebelum kita akhiri dari percakapan kita ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan ini yang saya dapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya lakukan, dan sebelum itu saya akan mempersiapkan apa saja yang akan saya persiapkan agar pembelajaran saya yang bervariasi berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya ya Bu ya. Dan pada hari Selasa nanti kita akan melakukan observasi atau supervisi kelas. Demikianlah kegiatan percakapan pra observasi saya dengan Ibu Nur Haida SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang absen? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tete, apa yang baca Kak? Tentang kesehatan. Nah, Ibu sudah membaca buku cerita, maka sekarang kita akan memulai pembelajaran. Jadi, anak-anak Ibu kemarin kita sudah belajar tentang penampakan alam. Apa saja penampakan alam yang ada? Berikutnya adalah tentang daerah, sudah menyebutkan contoh-contoh kekayaan alam yang ada di daerah kita sendiri. Bersama-sama nyanyi provinsi atau daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan 1, 2, 3. Aceh Darussalam itu Banda Aceh, Sumur itu Medan, Sumber di Padang. Kita provinsi Indonesia, kawan semua jangan sampai kau lupa. Nah, itu provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita di mana daerah kita nak? Sumatera Barat. Apa itu kota Sumatera Barat sayang? Nah, pintar. Jadi Sumatera Barat itu adalah daerah kita sendiri. Ibu
apa saja. Pertama, Ibu itu kelompok olahraga. Yang kedua, nama kelompoknya adalah menggambar. Siapa yang masuk ke dalam kelompok olahraga? Baca. Nah, sekarang kalian duduk berkelompok. Nah, kalau kursinya dipindahkan dulu. Anak-anak Ibu sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok ini namanya kelompok mana? Olahraga. Kemudian kelompok ini, kelompok yang kedua apa nama kelompok? Kesenian di dataran rendah apa saja sumber daya alam, kekayaan alam yang ada di dataran rendah. Setelah pemanfaatan sumber daya alam secara bijak ini, air itu adalah contoh sumber daya alam. Kita gunakan seperlu secukupnya atau apa yang kita butuh. Nah, gambarnya pemanfaatan sumber daya alam ini kalian buat ke dalam gambar. Boleh ke dalam gambar sebuah pohon kayu, kalian buat pemanfaatan sumber daya alam. Hasil kelompoknya. Hadapan teman-teman semua. Di depan kita semua. Silakan. Banyak sekali sumber daya alam. Ada durian, juga ada jagung, ikan di lautan, padi di sawah, aren sawit dan pohon kelapa. Kita menyambut kepada anak-anak itu semua. Setelah kalian tadi mengerjakan KBD di dalam kelompok atau diskusi, sekarang kalian ada ini tugas untuk menjawab pertanyaan. Selesai kita pembelajaran tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan contoh-contoh di Gunung Cengkeh. Mana lain itu adalah contoh. Ada kelapa, apalagi ada ikan. Nah, itu adalah contoh dari rumah. Nah, kemudian menggunakan sumber daya alam seperlunya. Nah, itulah. Apakah kalian senang belajar pendalilan? Jadi, pembelajaran berikutnya kita bahas tentang sumber daya alam di daerah-daerah lain. Nah, untuk kegiatan terakhir pada hari ini, kita menutup pembelajaran dengan berdoa kepada Ketua pimpin Bung Anak.